Kalau kamu dengar nama Amerika Serikat, apa yang langsung terlintas di pikiranmu, guys? Ya, jet tempur siluman, kapal induk yang bisa bawa 75 pesawat, atau mungkin artis Bollywood yang masuk ke Netflix kamu tiap hari. Nggak salah sih, Amerika memang tampil luar biasa di panggung dunia. Seolah mereka selalu bicara pakai roket, rudal, dan layar lebar. Iya nggak sih? Tapi ada satu sisi Amerika Serikat yang sering banget luput dari sorotan. Sisi yang sunyi. Nggak glamor, tapi justru jadi penopang kekuatan mereka dari dalam, yaitu pertanian. Tetapi sudah mampu menarik traktor senilai $250.000. Setelah ini, kami menanam benih jagung. Jumlah matanannya 113 hari. Selain jagung, keluarga ini juga memproduksi kedelai dan gandum bagi peternakan besar yang menampung lebih dari 100.000 ekor sapi. Ya, kamu nggak salah dengar, di balik teknologi tempur yang canggih, misi luar angkasa, Amerika ternyata adalah salah satu raksasa pertanian dunia. Faktanya, menurut United States Department of Agriculture, Amerika Serikat memiliki 2 juta petani aktif dan lebih dari 900 juta hektar lahan pertanian yang digunakan untuk berbagai komoditas pangan dan energi. Produk utama mereka yaitu jagung, kedelai, gandum, daging, dan susu. Dan kamu tahu nggak, Amerika adalah eksportir jagung dan kedelai terbesar di dunia. Mereka nggak cuma ngasih makan rakyatnya sendiri, tapi juga negara lain, termasuk Indonesia. Ini artinya waktu kamu makan tempe atau minum susu impor, ada kemungkinan besar bahan bakunya datang dari ladang di Amerika. Gila ya. Negara yang kita kira cuma jago bikin pesawat tempur ternyata juga jago bikin panen raya. Dan anehnya lagi, sektor sepenting ini jarang banget disorot, ya nggak sih? Seolah sengaja disembunyikan di balik wajah garang militer dan industri hiburan mereka. Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa pertanian adalah kekuatan diam Amerika Serikat dan kenapa kamu harus peduli sama satu hal ini. Siap ngebuka topeng Amerika bareng-bareng? Kamu pernah bayangin nggak kalau Amerika itu punya ladang yang luasnya bisa nutupin seluruh Eropa Barat? Kedengarnya lebay ya, tapi faktanya menurut data dari USDA atau United States Department of Agriculture dan Amerika Geological Survey, luas lahan pertanian di Amerika itu sekitar 895 juta hektar. Itu setara dengan sekitar 45% dari total daratan Amerika. Separuh negaranya diisi ladang. Dan ini bukan ladang sembarangan loh guys. Ini ladang-ladang skala industri. Serius, kalau kamu lihat dari atas pakai drone, kamu bakal ngira itu gambar game simulasi. Saking rapinya dan saking luasnya. Negara bagian seperti Iowa, Illinois, Nebraska, Kansas, dan Texas dikenal sebagai sabuk pertanian utama. Di sana sebagian besar jagung, kedelai, dan gandum Amerika diproduksi. Contohnya Iowa, negara bagian kecil ini aja bisa ngasilin lebih dari 13 miliar kilogram jagung setiap tahun. Dan ini bukan panen manual loh, tapi dengan traktor besar yang jalannya pakai sistem GPS, diatur dari kabin yang nyaman kayak ruang pilot. Uniknya lagi, satu petani di Amerika rata-rata mengelola ratusan hektar lahan. Ini beda jauh sama di Indonesia, di mana banyak petani cuma punya sawah 1 atau 2 hektar. Kenapa bisa begitu ya? Karena di sana petani dikelola sebagai bisnis yang besar. Ada investasi, ada asuransi, bahkan ada lembaga riset yang khusus bikin bibit unggul dan teknologi pertanian. Mereka nggak cuma nanem, mereka mengolah pertanian dengan presisi. Bahkan ada istilah precision agriculture. Ini adalah metode bertani berbasis data. Mereka hitung kelembapan tanah, arah angin, suhu, dan pola hujan buat nentuin kapan tanam dan panen. Semuanya dihitung guys, nggak ada yang sembarangan. Dan yang lebih mencengangkan lagi, pertanian di Amerika bukan cuma soal pangan. Banyak lahan di sana dipakai untuk produksi biofuel, terutama dari jagung. Jadi ladang mereka bukan cuma bikin makanan, tapi juga bahan bakar alternatif.
Kamu bisa bayangin ya seberapa penting sektor ini buat mereka. Amerika tahu betul bahwa kalau kamu bisa ngatur makanan dan energi sendiri, kamu bisa bertahan dari apapun, termasuk krisis global. Pertanyaannya, kenapa kita jarang dengar cerita ini? Apa karena Amerika lebih suka kita lihat rudalnya daripada ladangnya? Kamu pernah kepikir nggak kalau pertanian di Amerika itu bisa sekeren film fiksi ilmiahnya? Bayangin, traktor yang jalan sendiri tanpa sopir, drone yang terbang di atas ladang buat mantau kondisi tanaman, dan sensor tanah yang kirim data real-time ke HP si petani. Ini bukan mimpi guys, ini kenyataan di pertanian Amerika Serikat hari ini. Pertanian di sana bukan cuma soal cangkul dan pupuk, tapi juga soal AI, satelit, dan big data. Mereka bahkan punya istilah khusus, smart farming atau pertanian cerdas. Menurut laporan dari America Farm Bureau Federation, sekitar 60% petani besar di Amerika Serikat sudah memakai teknologi presisi seperti GPS, sensor tanah, pemetaan digital, hingga drone guys. Misalnya perusahaan raksasa seperti John Deere udah lama memproduksi traktor yang bisa jalan otomatis, lengkap dengan sensor dan koneksi internet buat ngatur pola tanam. Kamu bisa duduk di rumah sementara traktormu nanam jagung dengan akurasi milimeter loh. Selain itu, perusahaan seperti Corteva dan Monsanto mengembangkan benih hasil rekayasa genetik atau GMO yang tahan hama, cuaca ekstrim, dan punya hasil lebih besar. Dan yang menariknya lagi, mereka bisa memproduksi kapan waktu tanam terbaik hanya dengan menganalisis data cuaca, kelembapan tanah, dan riwayat panen. Ini bukan soal gaya-gayaan loh, ini soal efisien dan hasil. Dengan lahan yang begitu luas, Amerika butuh cara supaya satu petani bisa mengelola ratusan hektar sendiri, dan teknologi adalah jawabannya. Tapi teknologi ini juga punya wajah lain, wajah yang strategis. Karena dengan teknologi tinggi dan benih yang dipatenkan, mereka bisa menguasai rantai pasok pertanian global. Banyak negara termasuk Indonesia mengimpor benih, pestisida, dan alat dari perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi bukan cuma ladangnya yang besar, tapi cengkeramannya juga luas. Amerika paham bahwa pertanian modern itu bukan cuma soal tanah dan air, tapi soal kontrol atas pengetahuan dan teknologi. Dan yang paling menarik, mereka melakukan ini semua tanpa banyak sorotan. Di media sosial, kamu lebih sering melihat tentara Amerika latihan atau aktor mereka di karpet merah, tapi kamu jarang banget kan lihat betapa canggihnya petani di sana. Mungkin memang begitu cara Amerika bermain, senyap tapi berdampak. Kalau kamu pikir senjata utama Amerika itu rudal dan pesawat tempur, kamu belum lihat senjata paling sunyi mereka, yaitu pangan. Ya, kamu nggak salah dengar. Bahan makanan seperti gandum, jagung, kedelai, dan daging, produk-produk ini bisa jadi alat diplomasi yang paling efektif. Dan di saat dunia ribut soal perang senjata, Amerika bisa berperang lewat ekspor makanan. Faktanya, menurut data FAO dan USDA, Amerika adalah salah satu eksportir pangan terbesar di dunia. Setiap tahunnya mereka mengekspor sekitar 30% dari jagung dunia. Lebih dari 35% dari total ekspor kedelai global. Porsi besar gandum dan produksi susu ke negara-negara seperti Tiongkok, Meksiko, Jepang, dan juga Indonesia, guys. Amerika itu sangat paham bahwa negara yang bisa mengontrol makanan bisa mengontrol stabilitas politik negara lain. Karena kalau kamu bisa bikin harga pangan naik atau stok pangan langka, kamu bisa bikin masyarakat suatu negara gelisah. Contoh konkretnya tahun 2007 sampai 2008 saat terjadi krisis pangan global. Banyak negara kekurangan gandum dan jagung, tapi Amerika tetap bisa ekspor dan bantu negara-negara sekutunya. Ini bukan cuma soal dagang, ini bentuk kekuatan lunak atau soft power, guys. Dan Amerika tahu cara mainnya lewat perjanjian dagang. Mereka atur harga, kuota, dan arah ekspor pangan. Mereka punya kekuatan untuk menahan pasokan atau membanjiri pasar. Mereka bisa lindungi petani mereka dengan subsidi, tapi saat produknya diekspor, mereka bisa bersaing bebas di pasar dunia. Lucunya, banyak negara yang tergantung pada pangan Amerika malah nggak sadar. Padahal kalau Amerika besok pagi bilang, kami stop ekspor jagung, negara-negara yang tergantung akan langsung goyang, guys. Jadi pertanian bukan cuma soal panen dan pupuk, tapi juga soal pengaruh global.
Amerika bermain catur bukan adu otot. Dan bidak-bidak mereka adalah gandum, jagung, dan kedelai. Pernah nggak kamu mikir, kenapa petani Amerika bisa tetap tenang walaupun harga pangan dunia naik turun kayak roller coaster? Jawabannya sederhana guys, karena mereka nggak dibiarkan berjuang sendiri. Petani di Amerika itu dilindungi, dijaga, bahkan disubsidi dengan skema yang rapi dan terencana. Amerika punya yang namanya Farm Bill, yaitu kebijakan besar yang disusun ulang setiap 5 tahun sekali. Isinya lengkap dari subsidi harga, asuransi gagal panen, bantuan untuk riset pertanian, hingga program pangan untuk masyarakat miskin. Menurut data dari Congressional Budget Office atau CBO, total dana untuk Farm Bill tahun 2023 sampai 2033 diperkirakan mencapai 1,5 triliun dolar, guys. Dan sekitar 140 miliar dolar per tahun dialokasikan untuk program pertanian dan nutrisi. Bisa kebayang nggak, triliunan rupiah tiap tahun disuntikan untuk menjaga petani tetap bertahan dan produktif, guys. Ngeri nggak? Salah satu bantuan paling populer adalah subsidi harga dan asuransi hasil panen. Kalau harga jagung atau gandum jatuh di pasar internasional, petani tetap dapat bayaran minimum dari pemerintah. Kalau gagal panen karena cuaca ekstrim, mereka bisa klaim asuransi. Dan ini bukan cuma buat petani besar. Petani kecil bahkan peternak lokal juga masuk dalam skema bantuan. Selain itu, pemerintah juga investasi besar di lembaga riset pertanian seperti USDA, ARS atau Agricultural Research Service buat ngembangin benih-benih unggul, teknologi irigasi, dan pestisida ramah lingkungan. Jadi pertanian mereka harus berkembang, bukan mandek. Amerika itu paham banget, kalau kamu biarin petani jatuh, maka kamu sebenarnya lagi menggali lubang kuburmu sendiri. Karena pertanian bukan cuma soal makanan, tapi juga soal pekerjaan, ekspor, kestabilan sosial, bahkan keamanan nasional, guys. Kalau kita lihat pembahasan tadi, beda banget sama kondisi di banyak negara lain, termasuk Indonesia, di mana petani seringkali berjuang sendiri, tanpa perlindungan yang memadai. Jadi wajar aja kalau petani di Amerika bisa sejahtera dan percaya diri. Mereka tahu negaranya nggak akan tinggal diam saat mereka kesulitan. Dan itu mungkin pelajaran paling berharga buat kita. Kalau kamu ingin negara kuat, mulailah dari menguatkan petaninya. Kamu mungkin sudah sering dengar istilah kekuatan superpower Amerika Serikat. Biasanya dibarengin dengan gambar-gambar kapal induk, roket luar angkasa. Tapi pernah nggak kamu sadar bahwa salah satu kekuatan terbesar mereka justru nggak bersuara, nggak terlihat dan jarang masuk berita, guys. Itulah kekuasaan melalui pangan. Amerika paham betul bahwa mengontrol makanan sama kuatnya dengan mengontrol senjata. Bahkan mungkin lebih kuat. Karena makanan masuk ke dalam perut, bukan cuma ke layar berita. Bayangin aja negara yang bisa kasih makan dunia otomatis punya posisi tawar yang tinggi di panggung global. Dan itu bukan teori, itu sudah kejadian, guys. Contohnya nih Perang Dingin. Di saat Uni Soviet mengalami gagal panen di tahun 1972, Amerika diam-diam menandatangani kesepakatan ekspor gandum besar-besaran ke sana. Dan hasilnya Amerika jadi punya leverage politik bahkan terhadap musuh ideologisnya sendiri. Dan jangan lupa kekuatan ini diperkuat dengan citra pahlawan kemanusiaan. Amerika sering kirim bantuan pangan ke negara-negara yang kena bencana. Tapi guys, di balik itu mereka juga menanam pengaruh, membangun jaringan diplomatik, bahkan membuka pasar untuk produk pertaniannya. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi. Amerika bukan cuma membangun ladang, mereka membangun sistem dari hulu ke hilir. Benih, teknologi, distribusi, ekspor hingga diplomasi pangan. Semua bergerak seperti orkestra yang rapi. Dan karena dunia terlalu sibuk melihat sisi militer dan hiburannya, sisi ini jadi seperti kekuatan tersembunyi yang gak banyak dibahas. Padahal kalau kamu tarik benang merahnya, pertanian Amerika itu bukan sekedar urusan perut, tapi juga alat untuk menjaga diplomasi global. Jadi kalau kamu mau ngerti Amerika secara utuh, jangan cuma lihat senjatanya, coba lihat ladangnya, traktor-traktornya, dan benih-benihnya. Karena di sanalah kekuatan yang sesungguhnya timbul diam-diam, guys. Ngeri gak? Jadi kesimpulannya, kamu tahu nggak, di balik semua kemegahan militer, teknologi luar angkasa, dan film Hollywood, Amerika punya wajah lain yang jauh lebih sunyi tapi sangat kuat. Pertanian.
Negara ini bukan cuma ngatur dunia dengan senjata, tapi juga dengan makanan. Dari ladang jagung di Loas sampai gandum yang dikirim ke Afrika, semuanya diatur dengan rapi dan penuh strategi. Faktanya menurut USDA, lebih dari 20% pendapatan ekspor barang Amerika berasal dari sektor pertanian. Itu bukan cuma angka kecil, mereka melindungi petaninya dengan subsidi, memperkuat ladangnya dengan teknologi, dan membungkus semuanya dalam kebijakan luar negeri yang sangat-sangat cerdas. Sementara dunia fokus pada kekuatan militer Amerika, mereka diam-diam menanam pengaruh lewat makanan, guys. Mungkin ini saatnya kamu melihat kekuatan global dari sisi yang lebih dalam. Karena kekuatan yang paling berbahaya seringkali bukan dari yang paling berisik, tapi yang paling diam dan mengenyangkan. Jadi suatu hari kalau kamu ditanya apa senjata rahasia Amerika, jawab aja dengan senyum, jagung dan gandum. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Dan jangan lupa klik tombol jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.